Sobat Dua, selamat datang di Ngopsi, Ngobrol Asik Psikologi. Bersama saya Samuel dan juga ada teman saya nih. Sari. Ya, kita akan ngobrol seputaran mau dibawa kemana nih gelar sarjanamu gitu. Mau dibawa kemana gelar sarjana kita. Yang pasti kita mau asik-asikan nih Mbak ngobrolnya. Oke. Sambil santai aja ya gitu. Teman-teman, Sobat Dua semuanya, jauh sebelum kita mau ngomongin karir nih, kita pastikan kepikiran setelah lulus SMA, setelah kita sekolah di jenjang menengah atas, kita kepikiran untuk habis ini kita mau ambil jurusan apa ya kuliahnya gitu. Oke. Kira-kira nanti kuliahnya relevan nggak ya sama kerjaanku? Ternyata teman-teman, apa yang kita ambil di jurusan ketika kita kuliah ini masih relevan loh dengan kerjaan yang akan kita jalani gitu. Bener ya Mbak? Iya, betul sekali. Kemarin sempat juga pengalaman pribadi nih, kalau saya setelah lulus kuliah, saya S1-nya akuntansi. Ngerasa kayaknya bukan saya banget nih keuangan gitu. Tapi ternyata setelah lulus kuliah, kerjaannya keuangan lagi bahkan sampai sekarang keuangan juga gitu. Iya. Ternyata masih relevan juga gitu. Meskipun mungkin ada sebagian orang yang ngerasa kayak kuliahnya apa, kerjaannya apa gitu. Tapi menurut survei ini ada juga penelitiannya masih tinggi banget nih tingkat relevansinya antara tingkat jurusan kuliah dengan pekerjaan gitu. Kalau menurut Mbak Sari gimana tuh? Itu tuh kalau dilihat-lihat, kalau kita ngomongin tentang kita jurusannya relevan atau enggak, itu tuh banyak banget yang kemarin tuh kasusnya itu mungkin sampai 87% deh Mas. Ya, tinggi banget ya. Banget, dan itu biasa kejadian waktu di awal-awal semester begitu. Sebenarnya kalau mau ngomongin tentang faktor kita mau salah jurusan atau enggaknya, itu tuh tergantung kita di awal-awal gitu loh. Biasanya kalau salah itu tuh mungkin ngerasainnya di awal ya, karena adaptasi nggak sih Mbak? Betul. Waktu kuliah Mbak Sari sama nggak ya? Ketika semester 3 aku tuh ngerasa kayak salah jurusan nih, harus pindah jurusan, iya nggak sih? Dan pas ngobrol sama teman-teman yang lain, ternyata mereka juga kayak gitu. Penting nggak sih Mbak, sebelum kita ambil jurusan kuliah atau kita menentukan mau kuliah apa jurusannya, kita harus tes dulu nih, kira-kira kemampuan kita, potensi kita apa, atau mungkin ngobrol sama yang expert misalnya kayak psikolog gitu untuk ditelaah kira-kira pantasnya kita masuk ke apa nih gitu. Karena kadang pun kita dapat hasil analisis dari tes itu kadang berbeda sama yang kita inginkan gitu. Kita merasa kayak passionnya tuh saya di art kok gitu, tapi masa diarahkannya ke pertanian misalnya gitu. Kira-kira gimana tuh Mbak? Sering terjadi seperti itu Mas Sam. Untungnya dulu waktu milih jurusan itu atas kehendakku sendiri. Biasanya kan ada yang cuma disuruh orang tua, ada yang ikut-ikutan temannya. Ini kayaknya lagi ngetren apa nih? Oh, TI, udah TI. Padahal belum tentu dia itu tuh secara passion dan kemampuannya itu tuh dia di TI. Itu mempengaruhi bahwa nanti di tengah-tengah belajar dia ya, proses belajar dia itu tuh mungkin mengalami kesusahan atau bahkan ada yang teman-teman minta alih jalur gitu. Cuman kan kita juga nggak semerta-merta aduh stop deh aku kayaknya salah jurusan lalu nggak nerusin gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi gimana caranya kita tuh bisa mengevaluasi diri sendiri, kayaknya aku perlu informasi enggak, apakah jurusan yang cocok dengan saya itu tuh seperti apa dan di mana gitu-gitu sih Mas. Berarti penting ya mengetahui potensi diri ya. Mana lebih penting Mbak, kita tahu potensi kita di mana atau keinginan kita? Karena kan kadang aku pengennya kuliahnya yang nyantai-nyantai aja lah gitu, yang gambar-gambar misalnya. Padahal sebenarnya potensinya dia lebih ke menghitung misalnya. Mana lebih penting Mbak? Kalau aku lebih penting kalau nanti bekerjanya tuh sesuai relevan dengan apa yang dia sukai gitu ya. Karena pada dasarnya kalau kita bekerja itu kan nanti pasti akan menemukan kesulitan ya. Nanti kalau semisal itu sesuai dengan passion, kita kan menjalannya dengan menyenangkan juga. Kecuali kalau semisal itu nggak sesuai dengan passion kita, nanti di tengah itu juga akan mengalami kesulitan juga. Oke. Kalau menurut Mbak Sari, gimana sih tentang alih jalur atau pindah jurusan itu? Kadang kan ada teman-teman nih, Sobat Dua sekalian mungkin juga menemukan di lingkungan sekitar, atau mungkin Sobat Dua sendiri juga mengalami ketika
di semester sudah berlalu nih, semester 3, 4, bahkan ada yang semesternya udah tua, ngerasa kayak entah bosen, entah salah jurusan itu tadi, terus pengen alih jalur gitu. Jangan sampai ketuaan. Iya, makanya harusnya kan mungkin ngerasa ini tuh di awal-awal ya, mungkin semester 1, semester 2, oke deh, habis itu alih jalur gitu. Mungkin masih sangat memungkinkan gitu ya. Tapi kalau udah semester atas, kalau kita ngomongin tentang lingkup di sini itu tidak menutup kemungkinan, tapi memang standarnya itu di semester 1 2 itu kan evaluasi dulu apakah nanti mau lanjut atau enggak. Biasanya kan ada perwalian ya kalau nggak salah. Nah, di situ nanti kan mahasiswanya itu kan konsultasi dulu sebenarnya. Dulu kami melayani juga Mas. Jadi ada tes peminatan. Itu tuh melayani teman-teman yang di semester 1 atau 2 itu tuh merasa dia tuh salah jurusan ceritanya. Nah, dari situ itu untuk data pendukung apakah nanti saat di perwalian itu sesuai enggak gitu loh dengan passionnya dia. Dan setelah itu nanti ada kesepakatan di antara dua fakultas apakah si anak ini nanti dari nilainya yang dikonversi atau teknis-teknisnya nanti bisa dibahas di lain waktu mungkin kali ya. Nah, itu juga nanti bisa memungkinkan. Cuman kalau udah tua banget kayaknya jangan deh itu. Berarti memang paling tepat ya di semester awal lah ya. Yeah. Setelah semester 1 dan 2 itu masih memungkinkan karena juga mungkin efisiensi waktu dan juga biaya. Nanti kalau kuliahnya lama biayanya semakin gede. Oh ya, Sobat 2 sekalian, Mbak Sari ini adalah teman kita juga dari PSDM yang pastinya menangani tentang tes-tes mahasiswa dulu juga begitu ya Mbak. Kemudian juga menangani karyawan dan juga tentunya fokusnya di sumber daya manusia di Universitas Kristen Duta Wacana. Menangani. Kayak berkasus aja gitu. Lebih ke apa sih Mbak, rekrut gitu-gitu ya. Lihat potensi karyawan gitu juga ya. Jadi sangat paham karena sebelumnya juga Mbak Sari ini bergelut di area psikotes peminatan di SMA. Oke. Jadi memang sangat dekat banget gitu ya dengan pemilihan jurusan gitu ya Mbak. Kalau untuk memilih jurusan yang tepat nih Mbak, kira-kira faktor-faktor apa sih yang Sobat 2 perlu ketahui? Banyak, yang pasti pengenalan diri ya. Kira-kira aku tuh punya kekurangan di mana, punya kekuatannya itu tuh di mana. Pakai analisanya SWOT ya. SWOT. Ya benar. Jendela Johari banget ya. Jadi kamu tahu, aku tahu, kamu tahu gitu-gitu. Atau bisa dari orang yang paling deket deh, dari keluarga gitu kan biasanya. Misalnya kita saudaraan, kayak Samuel tuh nggak cocok deh di ekonomi, kayaknya lebih ke psikologi, hal-hal semacam itu karena temperamennya agak tenang. Nggak mungkin ya kalau kamu ya. Emosian. Oke. Ngegas. Perlu dianalisa nggak ini? Nggak usah. Udah cukup mengenali diri kok. Ya wes gitu. Atau bisa dari itu tadi tes bakat minat. Jadi kalau dulu kami melayani tes penjurusan waktu SMA biar nggak salah jurusan, kami juga melayani waktu teman-teman merasa salah jurusan. Nah, itu juga bisa memetakan apakah mereka itu tuh cocok di sini atau enggak. Mungkin kamu cocok di air atau di kayu atau di kayak tadi tuh yang Mbak Sari sebutkan di awal tadi, orang di dekat kita itu mungkin juga ngelihat secara general gitu ya Mbak, daripada diri kita sendiri. Kadang bener loh, orang tua tuh nyuruh kamu tuh di sini aja. Betul. Gitu. Kadang kita menolak, tapi setelah kita jalani kok bener ya gitu. Tapi juga ada orang tua yang merasa bahwa pekerja jurusan ini nih nanti duitnya banyak daripada ini, jadi si anak nanti ngikutin keinginan orang tua, padahal belum tentu ya mungkin ya. Itu mungkin passion yang tersembunyi, tapi ada juga yang ternyata enggak. Jadi memang ya kita coba untuk lihat dari berbagai sudut dan juga berbagai sisi gitu ya Mbak. Yes, betul. Oke, teman-teman, Sobat 2 sekalian dimanapun kalian berada, mau ngingetin nih buat teman-teman jangan lupa untuk add Instagram kita di @2ministry. Di situ akan banyak informasi tentang konten-konten menarik tentang apa yang terjadi dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanain di UKDW gitu. Pokoknya ikutin terus, kita ada di Spotify dan juga channel YouTube ada di 2 Ministry. Teman-teman harus selalu stay di situ karena
konten-konten kita menarik banget Mbak. Ada ngopsi dan juga ada yang lain-lain, itu informasinya akan selalu di-share di media sosial kita gitu. Lanjut lagi, update terus. Lanjut lagi nih Mbak. Setelah lulus kita mau ngapain, kan peluang kerja nih banyak banget ya. Ngapain setelah lulus? Kan ada yang mungkin udah sampai S2, S3 karena saking senangnya belajar gitu. Tapi ternyata passionnya tetap di bisnis gitu. Karena sejak SMA tuh udah suka jualan cilok misalnya, bawa jadi pengalaman pribadi ya Pak. Habis itu cilok ya. Karena senang belajar juga ya, karena mungkin mengisi kegabutan. Ada nih teman yang sampai S2 karena nggak tahu mau ngapain nih, gabut gitu. Tapi dia tuh sambil bisnis, sambil jualan, sambil punya rentalan mobil gitu. Ternyata itu jalan banget gitu. Dia sampai bingung, aku mau nyari kerja untuk apa ya gitu, karena bisnisku juga jalan banget gitu. Dia lagi nggak fokus nih di bisnis itu, tapi bisnisnya jalan banget gitu. Mungkin Mbak Sari bisa menjelaskan nih kira-kira ya ngapain gitu habis lulus, enaknya ngapain. Kita perlu tahu nih, apakah bekerja itu 100% diharuskan, apakah kita juga bisa lari ke kewirausaha misalnya gitu. Oke. Kalau konteks bekerja itu memang harus ya, nanti kita nggak bisa beli cilok gitu. Tapi tidak melulu bekerja itu ada di kantor, pulang pergi pagi pulang pagi. Oh enggak ya, pergi pagi pulang sore kalau nggak lembur gitu. Tapi bisa juga lewat ke kewirausahaan. Kalau temanmu yang tadi mungkin sekolahnya sampai S2, S3 belajar lebih ke manajemen bisnis itu lebih baik. Jadi nanti kita bisa mengelola usahanya dengan ilmu yang didapat, bisa memberdayakan karyawan, biar bisa diterapin juga ya ilmunya yang dia belajar ya. Ya, tapi kan kembali lagi passion orang kan beda-beda, karena mungkin hobinya memang jualan, dia untuk kerja belajarnya hanya untuk untuk menambah ilmunya begitu. Tapi kalau untuk wirausaha pun kan kita juga harus banyak belajar, dan beberapa hal yang harus diperhatikan, nggak cuman melulu tentang jualan. Kita harus siap dengan modal yang pertama. Betul. Lalu yang kedua harus menyiapkan daya kreatif, jadi biar kita tuh bisa punya inovasi, kita mau bikin apa yang baru. Lalu ketiga membangun jejaring. Mungkin kalau orang pendiam seperti saya, pendiam ya. Pendiam ya. Iya. Kalau lagi makan mungkin. Sama kok kita. Enggak banget. Gitu. Tadi sampai jejaring ya. Lalu yang berikutnya adalah kita harus update tentang informasi yang ada di masyarakat. Jadi kita bisa melihat peluang yang lebih luas gitu loh. Terakhir yang penting itu harus punya mental. Karena kalau kita bicara dengan mental, kalau ternyata nanti di tengah jalan kamu menemukan solusi dan kamu tidak punya daya juang atau tidak tahan dengan konflik, lah ya udah gitu. Jadi kita harus tipe orang yang berani mengambil resiko, tidak fokus terhadap permasalahan melulu, hal-hal semacam itu. Jadi harus terbuka dengan kritik juga. Oke. Gitu. Bahkan juga kalau kita mau menentukan kita mau bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, kita juga penting banget nih punya modal-modal itu ya Mbak gitu. Betul. Kita harus tahu gimana bersikap, bersosial gitu. Karena di dunia pekerjaan pun, ini bukan mau nakutin Sobat Dua sekalian ya, tapi memang di dunia pekerjaan itu bukan cuma injek-injekan kaki nih, tapi injek-injekan kepala juga. Oh my god, ngeri. Ngerasain gak sih? Iya, loh. Oh mungkin nggak di UKDW ya, mungkin di kerjaan sebelumnya kita ya. penuh kasih kok Mas. Tapi bener nggak sih Mbak Sari, kalau kita mau menentukan perusahaan mana yang kita mau jajaki gitu, atau mau kita kerja di sebuah perusahaan, kita harus cek nih apakah kantor ini punya gaji yang cukup baik untuk kehidupan kita misalnya ya, perusahaan ini mampu memberikan kita reward. Kayak di UKDW ini juga menurut saya ya, UKDW ini memberikan hal-hal positif, misalnya tunjangan untuk keluarga, kemudian juga ketika kita mau sekolah lebih tinggi dibiayain juga. Betul. Begitu ya, bener ya. Yeah. Dan juga penghargaan-penghargaan yang diberikan ke karyawan juga cukup lumayan besar gitu, kesesuaian dengan kompetensi dan juga pendidikan. Sepertinya UKDW, Mbak Sari ini bagian perekrutan, pasti mengetahui nih kompetensi dan juga pendidikan ini setidaknya relevan ya. Yes. Gitu ya Mbak ya, Sari ya, betul ya. Jadi
hal-hal itu juga harus kita perhatikan untuk mencari pekerjaan yang mungkin cocok sama orangnya, sama kita. Iya betul, karena yang paling penting itu kerja adalah kenyamanan, bener nggak Mbak? Ya kalau kita kerja nggak nyaman terus nanti kita nggak produktif ya. Nyamannya waktu jam istirahat mungkin. Ya, jam-jam gibah. Oh iya, ketahuan. Oke gitu, mungkin Mbak Sari masih mau menjelaskan hal lain atau skill-skill apa sih Mbak kira-kira yang masih kita perlukan, misalnya soft skill ataupun hal-hal semacam itu? Kalau soft skill itu berarti emosi misalnya gitu. Kalau itu kan pasangannya adalah hard skill ya. Kalau saya sebagai tim rekrutmen, kalau ngelihat lamaran yang datang itu tuh saya nggak perhatiin cuman di akademis aja. Mungkin dia IPK-nya 4 sekian, 5 sekian, dan 6 sekian. Ya. Kuliah di mana aku nggak tahu juga. Gitu. Tapi juga di kepribadiannya dia. Mungkin ada yang secara pengalaman dia tuh udah mumpuni di A B C D E F G H I J, tapi kenapa kok sampai sini ternyata dia nggak dimasukkan menjadi karyawan di sini. Mungkin ada nilai-nilai yang tidak sesuai. Misalnya mungkin kalau secara soft skill ya tim leadernya atau cara menyelesaikan masalahnya, atau mungkin dia terlalu dominan juga bisa memperlakukan orang lainnya tidak manusiawi juga bisa, hal-hal semacam itu. Jadi kalau hard skill kan kita ngomongin tentang akademik, kemampuan teknis. Oke, dia pinter komputer banget, dia pinter secara penilaian nilai-nilai di akademisnya. Tapi kalau untuk rekrutmen di sini 2 faktor itu yang penting. Jadi ya soft skill, ya hard skill gitu. Dulu pernah ada calon karyawan gitu. Wah, luar biasa Mas. Kemampuannya nih. Banget aku sampai astaga, ini kenapa kok mau ngelamar di sini tuh kenapa gitu loh. CV-nya tuh segini, hampir kayak skripsi gitu. Niat banget tuh ngetiknya gitu. Tapi ternyata waktu tes, nah kita kan tesnya kan hitungannya kan panjang banget nih. Mungkin teman-teman yang prosesnya memang panjang ya. Iya bener, jadi yang tes psikotes, bahasa Inggris, tes keterampilan, masih keahlian khusus, masih tes apalagi wawancara mungkin ya gitu. Nah dari situ kan bisa digali gitu loh. Untuk soft skillnya gitu kan kita bicara tentang integritas, tentang kesetiaan dan loyalitas dan juga kedisiplinan, tentang cara komunikasi secara asertif ya, jadi dengan tegas tapi tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain, hal-hal semacam itu. Jujur banget jujur. Nah hal faktor-faktor itulah yang menentukan gitu loh. Kadang kalau kita tuh kalau soft skill itu lebih sulit untuk dicari daripada hard skill. Gitu. Mungkin itu juga jadi tips untuk sobat dua sekalian ya, maksudnya gimana nanti kalau kita menghadapi tes gitu, wawancara gitu, hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi nanti mungkin bisa kita sambung di sesi berikutnya ya Mbak. Ada sesi lagi ya. Waktu kita udah habis nih sobat dua sekalian. Kita mau tutup dulu. Terima kasih Mbak Sari. Sama-sama. Dan juga sobat dua sekalian, jangan lupa untuk nonton di episode berikutnya. Dadah.